Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Iya, saya Ami Cak Rahmat gitu ya. Siap. Iya, jadi saya mewakili dari perpustakaan sekolah SMK Negeri 2 Turen. Nama perpustakaan kami Bahari Library Cak. Jadi Baik. kita sore ini ingin ngobrol santai aja sebenarnya gitu ya. Oke. Mungkin yang pertama mohon perkenalan diri dulu. Baik, terima kasih Bu Ami. Jadi nama saya Rahmat Effendi, biasa dipanggil nama sayangnya Cak Rahmat. Oh iya, ini yang Oke, terkenal ya Cak betul Rahmat. betul. Ya. Jadi panggilan sayangnya Cak Rahmat. Saya dari Trenggalek, Bu Ami, di SMK Negeri 2 Trenggalek. Diberi tugas tambahan ini oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu di Kapten Belajar. Kapten Ya, Belajar Kapten Belajar ID. ID betul untuk Oh Provinsi iya. Jawa Timur. Oh berarti ini ada kaptennya ya? Betul. Oke. Betul. Kalau saya pribadi kayaknya Cak Rahmat ini identik dengan PMM gitu. Bener ya Cak ya? Gitu Iya ya. betul. Betul ya. Sebenarnya apa sih PMM itu Cak? Ya Gitu. baik. Jadi selain disebut Kapten Belajar, Kapten PMM biasanya. Iya. Nah, Kapten oke. PMM. Sebenarnya sih tidak bisa dipisahkan antara PMM dengan akun belajar karena akun belajar ini ibaratnya kunci. Nah, PMM adalah rumahnya. Nah, PMM Oh, sendiri oke. adalah platform Merdeka Mengajar yang memang khusus untuk Bapak Ibu guru di dalam berkarya, terus kemudian belajar dan berbagi. Jadi ada tiga B. Belajar, Belajar, kemudian berkarya, berbagi. berbagi. Betul. Jadi kalau saya boleh mengibaratkan PMM ini sebenarnya juga rumahnya guru sekarang. Betul. Jadi seluruh aktivitas guru sekarang ya PMM betul. gitu aja. Rumah digitalnya. Oke. Kalau dari segi pentingnya PMM buat guru ini apa, Cak? Baik. Jadi memang di saat pertama kali diluncurkan ini udah terlihat pentingnya ya Bu Ami. Jadi sebelum sekarang ada pengelolaan kinerja ini, kita dulu diarahkan untuk satu sumber, yaitu sumber belajar, salah satu, mohon maaf, bukan satu-satunya. Okay. Salah satu sumber utama belajar guru, terus kemudian berkarya, serta berbagi kepada guru-guru yang lain. Nah, apalagi sekarang ini Bu Ami, berbagai macam platform juga masuk ke PMM. Contohnya tentang pengelolaan kinerja yang dalam tanda kutip ini berhubungan dengan masa depan guru. SKP kalau betul, dulu. Nah, betul, SKP. Iya, saya kalau sudah bicara tentang SKP ini sebenarnya ini yang kami alami, Cak. Jadi kami dengan teman-teman rekan-rekan di SMK Negeri 2 Turen terutama yang di ruang guru nih. Jadi kalau sudah ada PMM harus melengkapi pengelolaan kinerja misalnya gitu ya, kayaknya SKP gitu. Mohon maaf Cak ini. Kan yang ada dalam pikiran kami itu kadang-kadang PMM ini kepanjangannya sebenarnya apa dulu? Saya tanya dulu kepanjangannya apa, Cak? Platform Merdeka Mengajar. Nah, tapi ini kadang-kadang kami berpikir, jangan-jangan PMM ini kepanjangannya pusing megap-megap. Iya, karena bayangan dari beberapa guru nih. Mungkin termasuk saya aja. Kayaknya PMM ini horor banget gitu. Apakah lah ini yang saya pertanyaan selanjutnya ya. Ini sebenarnya titipan Cak. PMM ini ngaruh nggak sih Cak sama TPP? Oke. Boleh nggak bisikannya gitu? Oke. Gitu. Dibisi-bisi atau bertiga ini ya? Boleh. Baik. Boleh. Ini Bu Ami, terima kasih, pertanyaan yang juga sering masuk ke kami. Iya. Sebenarnya pertanyaannya tidak salah, cuma terkadang persepsi. TPP itu dipengaruhi oleh PMM, tapi TPP itu apa? TPP adalah tambahan penghasilan pegawai. Di mana di sini setiap pemerintah daerah itu berbeda-beda dalam ada yang memberikan, ada yang tidak. Nah, TPP ini berbeda dengan TPG. Tunjangan profesi guru. Nah, sebab kebanyakan rekan-rekan guru kita itu menyamakan antara TPP dengan TPG. Jadi seakan-akan, aduh, ini saya belum selesai, belum bekerja, nanti yang TPG tapi TPP yang diartikan TPG itu tidak cair. Nah, sebenarnya berbeda. Kalau yang sertifikasi ini yang apa, Cak? Sertifikasi itu TPG. Oke. Nah, berarti betul. Kalau pertanyaan saya tadi kurang tepat ya, Cak, gini. Betul. Berarti titipan tadi bisikannya juga kurang tepat ini, Cak. Betul. Gini ya. Betul. Ini ngaruh nggak, Cak? Antara penyelesaian PMM dengan pencairan TPG. Nah, sekarang saya tahu ini TPG. Jadi sekali lagi saya tegaskan juga titip pesan dari kementerian bahwasanya TPG masih tetap memakai sistem yang ada. Jadi tidak berdasarkan PMM. PMM berpengaruh pada TPP.
Tapi untuk TPG atau sertifikasi yang mungkin sebagian besar menyebut TPP, nah itu harus kita luruskan juga, tidak berpengaruh terhadap TPG atau sertifikasi guru. Jadi aman, insya Allah aman. Tapi pengaruhnya tetap di SKP kita. Kinerja betul, dimana kan kita setiap tahun harus mendapat predikat minimal baik. Nah itu tadi. Berarti suka nggak suka, mau pusing megap-megap harus hajar PMM ya. Minimal baik nanti kinerja. Nah ini kalau sudah masuk ke PMM, itu kan kita ada topik-topik yang harus kita selesaikan, kemudian berakhir dengan aksi nyata ini, Kak, gitu ya. Nah kebetulan ini, nah saya sudah mencoba aksi nyata, berhasil sudah ada. Tapi ada juga yang ternyata begitu saya nyoba aksi nyata, dibalikin lagi suruh perbaikan. Nah, mohon nih kami diberi rahasia atau tips and triknya bagaimana caranya biar aksi nyata kami ini langsung goal sekali jalan. Tipsnya apa? Oke, baik. Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang memang menjadi pertanyaan viral ini ya. Jadi Bapak Ibu untuk bisa lolos sebenarnya tidak sulit. Yang pertama, setiap topik itu pasti ada panduannya. Pertama lihat panduan. Terus kemudian yang menjadi sisi penting adalah umpan balik. Nah, di sini yang terkadang kita itu kurang memaksimalkan umpan balik. Umpan balik kepada siswa, kepada guru. Itu betul, itu sebenarnya di umpan balik. Nah, umpan baliknya ini tim verifikator ini akan lebih concern atau lebih kecenderungan untuk meloloskan jika autentik. Jadi dari tulisan siswa, terus kemudian itu nanti bisa difoto kan bukti autentik. Kemudian bisa dari respon Google Form, tapi saya lebih ke arah tulisan tangan saja, itu lebih nanti autentik. Nah ini kata kuncinya mungkin ini yang kadang-kadang kita itu fokus di materi. Betul. Nah, tanpa berpikir kalau ternyata orek-orekannya siswa ini berharga, itu berpengaruh. Betul sekali. Sebagus apapun kita misal menyusun, maaf ya Bu Ami, tapi di situ timnya melihat loh mana nih keterlibatan siswa terus bukti fisik lah bukti fisiknya itu kalau sudah ada, insya Allah itu menjadi salah satu faktor penguat. Nah ini kalau kita bicara tentang PMM, tadi Cak Rahmat juga menyebutkan kalau Cak Rahmat ini kapten dari sebuah komunitas. Komunitas apa sebenarnya ini, Cak? Yang pasti bukan komunitas memancing. Itu saya takutnya itu. Ya, jadi komunitas kami ini namanya Komunitas Belajar ID Provinsi Jawa Timur. Jadi kami beranggotakan pengurusnya ada 40 termasuk saya. Jadi saya sebagai kapten dan 39 teman-teman yang lain ini adalah co-kapten di mana pemimpin di masing-masing kabupaten kota. Ini kami di sekolah juga kan ada komunitas belajar gitu ya. Kalau di SMK Negeri 2 Duren namanya komunitas guru keren. Komunitas belajar guru keren. Nah, apakah komunitas kami ini juga ngeling dengan yang di Cak Rahmat gitu? Iya, ngeling karena kita satu rumah, PMM. Betul. Berarti ujung-ujungnya balik lagi ke PMM ya. Betul sekali. Kalau berarti ini kan Cak Rahmat kapten, sering jadi narasumber, terbang ke sana kemari, sibuk banget, Cak. Lumayan. Kok saya penasaran ya, ngajarnya gimana, Cak? Ya, ini juga pertanyaan yang ditanyakan kepada saya seorang guru. Dan ini saya mengambil ibarat pertanyaan juga ketika seorang suami disuruh memilih istri atau ibu. Nah, itu kan sama-sama pilihan yang berat. Dan jawabannya adalah tidak ada pembagian prioritas, semuanya prioritas. Jadi saya jawab ngajar prioritas dan berbagi juga prioritas. Saya tidak bisa menolak amanah dari kementerian juga ya Bu. Dan sekolah juga adalah dunia saya, siswa. Jadi saya jalani semuanya Bu Ami. Jadi saya punya tim juga mengajar di sekolah yang membantu saya, tim teaching. Berarti seperti tim teaching. Betul sekali. Dan juga di sore harinya atau di malam hari saya sering mengajak siswa juga untuk Google Meet. Jadi penguatan. Jadi yang terlihat di luar mungkin kan Cak Rahmat ini cuma jalan-jalan ini jalan healing terus ini anak-anak gitu ya ditinggal gitu. Sebenarnya Bu Ani kalau jadi saya itu capek. Kalau bisa milih ya, saya ingin seperti guru-guru teman-teman biasa itu ngajar terus kemudian pulang ketemu keluarga. Ini bahkan saya sudah hampir 1 bulan lebih ini ketemu anak-anak keluarga cuma
pakaian kotor nitip balik lagi. Jadi kayak tempat singgah. Betul sekali. Nah, sekarang Cak, kalau tentang fenomena tentang komunitas belajar, apakah komunitas belajar yang ada di PMM itu valid semua? Artinya kalau misalnya mereka kan mengadakan webinar nih, bisa kita ikuti semua ketika mereka mengeluarkan sertifikat, oh ini valid nih, bisa dipakai semuanya atau bagaimana? Baik, ini juga dilema, Bu Ani. Dan saya sekali lagi mungkin melalui podcast ini menyampaikan penguatan kepada rekan-rekan guru. Sebenarnya PMM ini sangat baik. Cuma mohon maaf terkadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan PMM itu untuk mencari money oriented. Dari dalam artian webinarnya itu berbayar. Iya. Untuk menerbitkan sertifikat harus transfer dulu meskipun itu donasi. Dan ini kalau dari roomnya kementerian sudah tidak sejalan. Berarti sebenarnya kalau kami masuk, karena saya pribadi pernah gitu ya, kita ketika kita sudah mengikuti webinarnya, ketika mau terbit sertifikat, kita diminta silakan transfer walaupun nominalnya mungkin 50.000, 75.000. Valid nggak ini kalau dari kementerian? Karena kementerian sendiri, mohon maaf, ini sama seperti e-commerce. Jadi menyediakan platform, di situ nanti setiap penyedia atau pelaku usaha boleh masuk dengan syarat tertentu, hampir sama analoginya. Guru-guru boleh masuk, syaratnya guru punya akun belajar. Tapi terkadang mohon maaf ada oknum-oknumnya yang menyelewengkan. Betul. Dan dari kementerian sendiri kayaknya juga mau itu satu-satu. Iya betul. Dan ini memang tergantung kesadaran kita juga. Dan kalau sertifikatnya pasti valid karena di bawah naungan PMM, dan itu PMM memang tidak mengeluarkan sertifikat Bu Ami. Yang mengeluarkan itu adalah komunitas. Dan kementerian telah melegalkan itu di perdirjennya bahwasanya komunitas berhak dan diakui sertifikatnya. Tapi tadi Bu Ami prakteknya di lapangan, mohon maaf, ini rekan-rekan guru harus bisa lebih selektif. Betul. Kalau valid, cuma prosesnya itu tadi yang agak mencederai perjuangan kita dalam berbagi tanpa pamrih seperti itu. Oke, terima kasih Cak. Terima kasih sekali sharing ilmunya. Sebelum saya akhiri nih, ini kan sudah 3 hari nih di SMK Negeri 2 Duren. Bagaimana kesannya tentang sekolah kami? Aduh, luar biasa. Kalau dibandingkan, mohon maaf ya, dengan sekolah saya ini punya potensi banget, lahannya banyak, besar maksudnya ya, lahannya besar, dan mudah-mudahan sekolah saya juga ini bisa mengikuti jejak bagaimana siswanya. Saya lihat itu disiplin ya, terus kemudian dari segi pakaiannya juga bisa terlihat gesturnya. Itu nanti saya akan terapkan ke anak didik saya di SMK 2 Trenggalek gitu. Dan guru-gurunya juga saya lihat kompak dari hari pertama sampai hari terakhir ini. Wah, pokoknya kayak dalam jalinan apa ya, silaturahmi gitu. Tidak ada yang diam aja gurunya. Saya lihat aktif banget. Sebenarnya itu pertanyaan saya, Cak. Saya itu mau tahu bagaimana pendapat Cak Rahmat ini tentang guru-guru yang menjadi peserta workshop kali ini gitu. Jadi banyak sudah mewakili ya tadi gitu. Berarti saya punya ilmu nuju. Iya betul. Kayaknya ada penerawangan gitu ya. Jadi terakhir Cak, pesan buat kami Bapak Ibu guru atau sivitas akademika yang ada di SMK Negeri 2 Duren. Dari Cak Rahmat, Kapten, siap, dan lain sebagainya. Saya berpesan Bapak Ibu beruntung banget ya memiliki punggawa-punggawa seperti Ibu Enti di bagian kurikulum ini. Salut banget di usia beliau yang dalam masa purna, tapi saya pun kalah untuk semangat literasi ya, karena beliau kalau ngobrol dengan saya pasti berbasis data. Ini suatu apa namanya rezeki luar biasa. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa meneladani Bu Enti, dan juga silaturahminya saya suka banget di sini. Guyup rukunnya ini semoga nanti tetap terjalin sampai kapanpun itu, karena besarnya sekolah itu dari dalam diri sekolah tersebut. Kalau di dalam sekolah itu silaturahminya bagus, keluarganya bagus, insya Allah apapun itu nanti hambatan pasti bisa diselesaikan. Baik, terima kasih Cak Rahmat sharing ilmunya, pengalamannya. Semoga menjadi masukan buat kami
Semoga kami ke depan bisa lebih maju lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan kami dan di Indonesia secara umum. Terima kasih, kami dari Bahari Library. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.